Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usulus Sittah oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita melanjutkan pembahasan Al-Aslus Sadis, landasan yang keenam, yang terakhir dari kitab Al-Usulus Sittah, 6 landasan ini. Yaitu kemarin sudah kita baca kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu bab yang keenam ini berisi tentang bantahan terhadap syubhat syaitan, yakni syaitan dan bala tentaranya tentunya, yang memerintahkan kita untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan lebih berpegang, lebih berpedoman dengan pendapat-pendapat atau ide-ide dan gagasan-gagasan manusia. Gak usah mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah. Sudah ikuti saja pendapatnya fulan, idenya fulan, gagasannya fulan. Nah, syubhat ini dibungkus dengan istilah al-ijtihad. Ya, kata setan-setan ini bahwasanya kita tidak boleh mengambil langsung dari Al-Quran dan dengan As-Sunnah karena kita bukan mujtahid. Ya, kita bukan seorang mujtahid. Dan mujtahid itu adalah seseorang yang memiliki syarat-syarat demikian yang kalau diteliti syarat-syarat ini tidak ada pada orang sekelas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Saking ketatnya mereka memberikan persyaratan seorang mujtahid, sampai-sampai manusia yang terbaik Abu Bakar dan Umar saja tidak memenuhi syarat menjadi seorang mujtahid. Ya, padahal agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah turunkan dan yang diajarkan kepada Nabi SAW itu secara umum adalah sesuatu yang terang benderang, sesuatu yang jelas, yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Nggak perlu dia itu mencapai derajat mujtahid, nggak perlu. Ya, secara asal ini, secara umum bisa dipahami. Tapi memang ada perkara-perkara yang hanya ulama, hanya mujtahid, ya, ulama yang mujtahid yang bisa untuk menyingkap perkara-perkara tersebut, ya, menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ya, adapun secara umum orang awam juga paham kebanyakan isi Al-Quran. Contoh misalnya, Anda ketika membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, apakah dipersyaratkan bahwasanya Anda harus seorang mujtahid dulu baru kemudian Anda bisa paham tentang surat Al-Fatihah? Tidak.
Ya, kita sudah memiliki pemahaman minimal terhadap surat Al-Fatihah itu, maka itu sudah cukup. Kalau ingin tambahan makna, tambahan penafsiran, penjabaran lebih luas dari surat Al-Fatihah, ya kita merujuk kepada para ulama. Namun jangan dikatakan orang-orang awam itu nggak paham sama sekali ayat Al-Quran, dan nggak boleh mereka langsung merujuk kepada mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Kita ketika membaca ayat wala taqrabuz zina, ya apa kurang jelas maknanya jemaah? Kita harus lihat dulu apa kata ulama, zina itu apa? Ya, secara istilah, secara bahasa, cakupannya itu apa saja. Ya, kayak berapa hari yang lalu ada seorang profesor ahli tafsir Quran di negeri kita, yang ketika ditanya tentang jilbab, maka dia sudah membulat ke timur dan ke barat. Ya, berbicara tentang jilbab saja, jangan berbicara tentang jilbab, tentang batasan-batasannya saja sudah berbeda pendapat para ulama. Ya, berbicara seolah-olah ilmiah, padahal kewajiban berjilbab bagi wanita itu sepakat para ulama, itu ijma para ulama. Dan orang ketika membaca ayat di dalam surah Al-Ahzab, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk wal yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka menjulurkan ya jilbab-jilbab mereka, itu sudah dipahami oleh orang-orang awam. Ya, maka ijtihad ini muncul ketika memang permasalahan tersebut itu tidak dijelaskan secara gamblang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu baru butuh ijtihad para ulama. Ya, baru di situ terbuka pintu ijtihad. Contoh masalah-masalah kontemporer di zaman sekarang. Ya, misalnya hukum GoPay, OVO, atau apalah transaksi-transaksi seperti itu. Ada enggak ayat gamblangnya jelas di dalam Al-Quran tentang transaksi-transaksi demikian? Nggak ada kan? Ya, tapi Allah dan Rasulnya sudah memberikan rambu-rambunya. Ya, sudah memberikan apa istilahnya? Batasan-batasannya, tanda-tandanya. Nah, untuk menyingkap bagaimana hukumnya hal-hal demikian, perkara-perkara kontemporer demikian, nah ini baru butuh apa namanya? Ijtihad. Orang awam nggak bisa. Nah, ini butuh ijtihad. Tapi kalau perkara yang sudah jelas, perkara yang sudah clear, itu nggak ada orang awam harus naik tingkat menjadi mujtahid, nggak ada. Ya. Tapi di sini kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-ijtihadu lughatan badlul juhdi li idraki amrin syaqin. Ijtihad itu artinya adalah mencurahkan tenaga, mencurahkan kemampuan, segala upaya dan daya dan upaya untuk mengetahui suatu perkara yang sulit. Ya, mengerahkan semua upaya, mengerahkan semua kekuatan untuk mengetahui perkara yang memang sedang sulit untuk diketahui. Ya, seperti hakim di pengadilan. Ini antara yang menuduh dengan yang dituduh itu sama-sama punya argumentasi yang hebat, sama-sama punya argumentasi yang kuat. Maka ketika itu hakim harus melakukan apa untuk menentukan yang benar yang salah? Ijtihad. Nah, itu dia curahkan kemampuannya, dia curahkan kekuatannya, dia teliti ucapannya, dia teliti lagi saksi-saksi yang ada untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, itu namanya al-ijtihad, mengerahkan semua kemampuan. Adapun secara istilah, ya, ijtihad adalah badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin. Ya, hampir mirip tadi, yaitu mengerahkan kemampuan, mengerahkan usaha untuk mengetahui suatu hukum syar'i. Ya, suatu hukum syar'i. Dari sini kata para ulama, ijtihad dalam agama itu hanya terjadi pada perkara-perkara fiqhiyat, perkara-perkara fikih. Ya, tidak ada ijtihad pada perkara-perkara akidah. Ya, nggak ada ijtihad pada perkara-perkara akidah. Ijtihad itu hanya ada pada perkara-perkara fikih. Karena perkara akidah itu hanya sebatas taslim. Ada dalil kita imani,
nggak ada dalil, kita tidak berbicara. Paham ya? Karena ini perkara gaib. Masalah tentang sifat Allah, masalah tentang iman kepada malaikat, ya, masalah tentang surga dan neraka. Bisa nggak seorang berijtihad gitu? Saya curahkan segala kemampuan dengan segala upaya, maka saya simpulkan bahwa surga itu begini, 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 dan begini. Nggak ada dalilnya. Yaitu kemampuan murni dari akalnya saja. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya, harus dengan dalil baru dia boleh berbicara kalau akidah. Ya, maka dalam masalah akidah nggak ada namanya ijtihad. Ya, adapun dalam masalah fikih, ya ini baru ijtihad. Karena masalah fikih itu terus berkembang dari satu zaman ke zaman, terus mengalami perkembangan. Ada lagi hal-hal yang baru, ada lagi masalah-masalah yang baru, ada perkara-perkara yang terupdate baru, ya enggak? Yang dulu di zaman para ulama terdahulu nggak ada masalah-masalah seperti itu. Muncul di zaman sekarang permasalahan-permasalahan demikian, maka butuh ijtihad. Ya, butuh ijtihad. Dan ya, ijtihad untuk menentukan perkara hukum-hukum syar'i. Kemudian kata beliau, wal ijtihadu lahu syurutun. Dan ijtihad itu ada syarat-syaratnya. Ya, bagi seorang mujtahid, seorang ulama yang berijtihad itu ada syarat-syaratnya. Minha, di antaranya, yang pertama, an ya'lama minal adillati syar'iyyah ma yahtaju ilaihi fi ijtihadi ka ayatil ahkam wa ahadithiha. Seorang ulama yang berijtihad, maka syarat yang pertama, dia harus mengetahui dalil-dalil syar'i yang dia butuhkan untuk ijtihadnya itu. Jadi dikumpulkan dulu semuanya, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Kayak tadi masalah gope, UFO gitu. Maka dia kumpulkan semua ayat-ayat yang memang berkaitan dengan hal-hal tersebut, dikumpulkan semua sama dia. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu dikumpulkan semua sama dia. Nah, baru kemudian dia membangun hukum dengan dalil-dalil yang sudah dia ketahui itu. Jadi nggak boleh seorang cuman modal satu hadis, modal satu ayat, kemudian dia langsung menyimpulkan hukum. Oh, nggak apa-apa, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, padahal ini masalah kontemporer. Nggak boleh. Ya, harus dikumpulkan dulu semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, an ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadits wa dha'fihi ka ma'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dzalik. Yang kedua, ketika dia mengumpulkan dalil-dalil tersebut, maka dia cek. Dia harus tahu hadis-hadis yang dia kumpulkan itu apakah hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Dia teliti sanad-sanadnya, dia teliti perawi-perawi dari hadis tersebut. Ya, sembarangan dia menerima hadis kemudian dia jadikan sebagai dalil, tidak. Ya, tapi diteliti sama dia tentang kesahihan dari hadis tersebut. Ya, karena ahlu sunnah tidak mengambil hadis dhaif. Ya, kata para ulama, fis sahih ghunyatun anid dhaif. Pada hadis-hadis yang sahih itu sudah ada kecukupan dari hadis yang dhaif. Kemudian syarat yang ketiga, an ya'rifan nasikha wal mansukha wa mawaqi'al ijma' hatta la yahkuma bimansukhin au mukhalifin lil ijma'. Syarat yang ketiga yaitu dia harus tahu mana ayat yang nasikh dan mana ayat yang mansukh, mana hadis yang nasikh, mana hadis yang mansukh. Ya, nasikh artinya yang menghapus, sedangkan mansukh artinya yang dihapus. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan khamr dan judi itu ada dosa
dan ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini sudah dihapus dengan ayat dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, itu dia harus tahu. Jangan sampai dia jadikan ayat yang sudah dihapus dijadikan sebagai landasan sama dia. Ya, muncul minuman model baru. Ya, minuman model baru. Campuran antara sari kurma dicampur zam-zam tapi dikasih khamr. Bingung ya kan? Apa hukumnya? Ya, maka dia ngelihat ayat khamr tadi bahwasanya khamr itu ada manfaatnya. Maka dia membangun hukum dengan ijtihad tadi, dengan ijtihadnya tadi dia membangun hukum bahwasanya ini hukumnya boleh, halal, karena sedikit banyak khamr itu pasti ada manfaatnya. Maka dijawab oleh beliau, ini keliru. Karena dia berhukum, mengambil hukum dengan ayat yang sudah apa? Sudah mansukh. Ya, sudah dihapus. Memang dulu dibolehkan khamr itu. Ya. Atau dia berhukum dengan suatu perkara yang sudah terjadi ijma', terjadi kesepakatan, dia membuka pendapat yang baru lagi. Nah, ini nggak boleh. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm itu dia membangun suatu pendapat padahal sudah ada ijma' sebelumnya, yaitu tentang hukum musik. Ya, hukum musik, para ulama-ulama sebelum beliau sudah ijma', 4 madhab, ya, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua sepakat bahwasanya musik hukumnya haram di dalam syariat. Bahkan yang paling kencangnya justru Imam Syafi'i. Ya, dalam kitabnya Al-Um, beliau berfatwa bahwasanya apabila seorang mencuri alat-alat musik, maka dia tidak boleh untuk dipotong tangannya. Nggak boleh. Pencuri yang mencuri alat-alat musik itu nggak boleh dipotong tangannya, karena yang dicuri ini adalah barang yang haram. Ya, itu Imam Syafi'i. Man, kalau di negeri kita justru yang ngaku pengikut Imam Syafi'i paling jago main musik. Bukan paling getol membela musik halal, bukan. Justru mereka yang paling jago main musik. Paling vokal main musik. Kemudian muncul pendapat berikutnya, yaitu Imam Ibnu Hazm. Dia berpendapat bahwasanya hadis-hadis yang datang berkaitan dengan musik itu dhaif, padahal sebelumnya sudah terjadi ijma'. Ya, tidaklah ijma' itu didapatkan kecuali pasti itu adalah kebenaran itu sendiri. Ma min ijma'in illa wa huwa masbuqun bid dalil wa huwa mabniun 'ala dalil. Tidaklah terjadi ijma' kecuali pasti dibangun di atas dalil. Makanya justru yang lebih kuat itu adalah Al-Quran dan Sunnah, yang lebih kuat adalah ijma'nya. Paham jamaah? Kalau Anda dihadapkan dengan 3 pilihan, Al-Quran, Sunnah, sama ijma', yang paling kuatnya dijadikan sebagai dalil itu yang mana? Ijma'nya justru. Ya, karena Al-Quran dan As-Sunnah, kalau Anda diberikan Al-Quran dan Sunnah, itu dalilnya masih mentah. Sedangkan kalau sudah diberi ijma', berarti sudah tinggal makan, istilahnya gitu, karena sudah matang. Dan pasti ijma' itu dibangun di atas dalil. Ya, ijma' itu pasti dibangun di atas dalil. Nabi SAW mengatakan, lan tajtami' ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan, nggak mungkin. Ya, berarti kalau sudah ulama ijma' sepakat, maka itu sudah bisa dikatakan dalil. Itulah al-haq, kebenaran. Ya. Contoh misalnya para ulama sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat as-sukut. Apa itu as-sukut? Diam. Ya, padahal tidak ada dalil yang mengatakan dengan tegas
bahwasanya Allah itu diam. Tidak ada dalil yang mengatakan dengan tegas Allah itu diam. Tapi dinukil kesepakatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Shawa'iq Al-Mursalah, bahwasanya ulama telah ijma' Allah punya sifat as-sukut, diam. Apa dalilnya? Apa argumentasi para ulama itu? Yaitu dilihat dari pemahaman bahwasanya Allah itu kalamnya, berbicaranya itu yatajaddad. Allah itu berbicaranya itu kapan Allah mau maka dia berbicara. Contoh, ketika Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ketika Allah berbicara tentang ayat ini, Allah mendengar ucapan seorang wanita yang mengeluh kepadamu wahai Muhammad. Kapan Allah berbicara tentang ini? Ketika peristiwa itu terjadi. Maka ketika peristiwa itu terjadi Allah berbicara, tapi sebelumnya Allah diam. Nah, itu dijadikan pegangan oleh para ulama bahwasanya sifat Allah kalam, Allah berbicara itu bukan terus berbicara tiap saat berbicara, enggak. Yaitu Allah berbicara, Allah diam. Allah berbicara, Allah diam. Maka ditetapkan Allah punya sifat diam. Kemudian contoh berikutnya, atau kepanjangan bis. Intinya tidak boleh seorang itu membangun pendapat padahal sudah ada ijma' sebelumnya, enggak boleh. Jadi ya ikhwan, kalau sudah ada pendapat dari para salaf, jangankan ijma' ya, taruhlah perbedaan pendapat. Para ulama terdahulu berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Itu 2, 3. Maka jangan kita membuka pendapat yang keempat. Nggak boleh kita membuka pendapat yang keempat. Ketika para salaf mereka sudah berbeda pendapat, maka pasti kebenaran salah satu dari mereka. Nggak mungkin kebenaran keluar dari para salafus soleh. Jadi kalau para salaf sudah berbeda pendapat, maka kita nggak boleh memunculkan pendapat yang baru. Ya, nggak boleh kita memunculkan pendapat yang keempat, ya pendapat yang kelima, nggak boleh. Karena sudah bisa dipastikan pendapat kita pasti salah. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Ya, maka ikuti salah satu pendapat dari pendapat para ulama salaf tersebut. Kemudian yang keempat, syarat mujtahid adalah, syarat ijtihad adalah an ya'rifa minal adillah ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsisin au taqyidin au nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalif dzalik. Seorang yang berijtihad, dia harus memahami dalil-dalil yang bisa membedakan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Ya, dia bisa mengetahui dalil-dalil yang khusus, atau dia bisa mengetahui dalil-dalil yang mengikat. Ya, jadi seorang yang berijtihad, dia tidak berijtihad dengan berpedoman dalil yang umum. Ya, dia tidak berpedoman dengan dalil yang umum, tapi yang umum ini dibawa kepada yang khusus. Ya, yang umum dibawa kepada yang khusus. Contoh, apa hukumnya naruh kembang, ya, atau menancapkan batang pohon atau batang ranting-ranting di kuburan? Apa hukumnya? Nah, ini berijtihad. Kemudian dia dapati dalil. Ya, Nabi SAW marra bi qabraini jadidain. Nabi pernah lewat di dua kuburan yang masih baru. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka diazab bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma fala yastanzihu min bauli. Adapun yang pertama, dia tidak bersih ketika selesai buang air kecil. Wa tsani, adapun yang kedua, fayamshi bin namimah.
dia suka namimah, suka mengadu domba. Maka Nabi mengambil ya beberapa ranting pohon, kemudian Nabi tancapkan. Ya, Nabi kemudian mengatakan bahwasanya ini semoga meringankan siksa kubur mereka sepanjang belum kering. Berarti dari sini diambil kesimpulan bahwa sunnah hukumnya naruh batang-batang ranting-ranting pohon di kuburan. Bermodalkan dengan hadis yang umum. Nah, ini orang yang berijtihad nggak boleh. Dia harus melihat bagaimana praktek Nabi SAW dan juga praktek para salafus soleh, praktek para sahabat. Apakah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman setiap kali lewat kuburan mereka langsung naruh ini batang-batang pohon? Apakah itu menjadi kebiasaan yang berjalan di tengah para sahabat? Tidak. Justru tidak ada satupun para sahabat yang melakukan hal demikian. Kenapa? Karena itu kekhususan Nabi. Itu menjadi kekhususan Nabi SAW. Nabi yang diberitahu oleh Allah bahwasanya kuburan fulan dan fulan ini sedang diadab. Lah kita tahu dari mana jemaah? Kita tahu dari mana? Tahu-tahu naruh batang pelepah kurma atau batang apa ditaruh di kuburan dengan harapan semoga diringankan adabnya. Lho kon nurut kondi nek dhek iki diadab iki. Ya, berarti kau mengarang-arang perkara yang gaib. Kalau Nabi wajar dapat wahyu dari Allah. Lain tahu dari mana? Ya. Maka seorang tidak boleh dia itu berdalil dengan keumuman tanpa melihat bagaimana dalil yang mengkhususkannya. Ya, bagaimana dalil yang mengikatnya. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan dari sisi Allah atas perbuatan mereka. Baik. Diambil dengan dalil ini, maka seorang berijtihad bahwa kalau ada pencuri maka potong tangannya mulai sini, dipotong sini. Kenapa? Karena ayatnya berbunyi faqta'u aydiyahuma, tangan. Ya namanya tangan itu dari sini sampai sini, potong tangan berarti tangannya harus hilang. Ya, ini kan ijtihad kata dia. Ada dalil yang mengkhususkannya bahwasanya Nabi SAW diriwayatkan qata'a yada sariqin an mafsil. Nabi memotong tangan pencuri pada pergelangannya. Tuh, lihat ke dalil yang mengkhususkannya. Ya, jangan melihat dalil yang umum. Contoh, Nabi SAW bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum." Apabila telah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Berdasarkan dalil ini, maka saya berijtihad. Kalau salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, kita azan dulu. Iya kan? Karena Nabi mengatakan kalau datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Maka saya berijtihad. Dengan begitu dengan dalil ini, maka kalau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, kita apa dulu? Azan dulu. Boleh nggak? Jelas loh dalilnya tadi. Kalau tiba waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ini telah tiba waktu sholat Id. Ya, maka azan. Ya, minimal qomat lah. Kenapa nggak boleh? Karena ini masih apa? Masih umum. Ada dalil yang mengkhususkannya, yaitu tidak ada praktek Nabi SAW ya ketika sholat Id beliau memerintahkan Bilal atau siapa untuk mengumandangkan adzan. Ternyata nggak ada. Contoh lagi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Ya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah tanda syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala.
Maka barang siapa yang berhaji ya, atau berumrah, faman hajjal bait aw i'tamara, maka tidak mengapa untuk dia tawaf antara Safa dan Marwah. Allah menamai Safa ya, berjalan antara Safa dan Marwah, Allah sebut dengan dalam ayat ini tawaf. Ya, fala junaha alaihi an yatawwafa bihima, maka boleh baginya untuk tawaf antara Safa dan Marwah. Allah menamai sa'i dengan tawaf dalam ayat ini. Maka dengan dalil ini saya berijtihad bahwasanya disunnahkan sholat sunnah setelah sa'i. Sholat sunnah setelah sa'i, kias sebagaimana sholat sunnah setelah tawaf di Ka'bah. Boleh nggak? Ayatnya jelas, mau tak tunjuk nota ayatnya. Jadi kalau di terjemahnya bunyi apa ini? Innas Safa Al-Baqarah 158. Wah, ini langsung diterjemahkan sa'i ini jamaah. Ya, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i. Padahal ayatnya itu bunyinya tawaf. Ya, perhatikan di situ ayatnya, fala junaha alaihi an yatawwafa bihi, tawaf. Tapi sama penerjemahnya langsung diartikan ke maknanya supaya nggak terjadi kebingungan. Kok Safa Marwah dinamakan tawaf? Kan yang benar sa'i. Padahal sama saja. Ya, tawaf itu artinya apa? Ya, berputar. Ya, Safa ke Marwah juga sama seperti tawaf kan? Ya, berputar juga. Ya, apa boleh tak? Setelah sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebagaimana sholat sunnah setelah tawaf. Ya, apa boleh apa enggak? Maka dikhususkan dengan praktek Nabi SAW. Ternyata tidak ada praktek dari Nabi dan para sahabatnya setelah tawaf mereka melakukan sholat sunnah. Setelah sa'i mereka melakukan sholat sunnah sa'i, nggak ada. Yang ada cuman tawaf saja. Ya, yaitu di belakang makam Ibrahim. Ya. Maka seorang yang berijtihad dia paham dengan dalil-dalil tersebut. Mana dalil yang umum kemudian dibawa kepada dalil yang khusus. Ya. Kemudian yang kelima, an ya'rifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaqu bidalalatil alfaz kal 'am wal khas wal mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan wa nahwi dzalik liyahkuma bima taqtadihi tilkad dalalat. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, sehingga orang yang berijtihad dia juga orang yang paham makna-makna dalam bahasa Arabnya, bukan makna-makna dalam bahasa Indonesianya. Ya, maka orang yang berijtihad dia adalah orang yang paham dengan bahasa Arab tersebut. Dengan bahasa Arab dia mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut. Ya, dia ambil kesimpulan hukum. Contoh misalnya di antara ijtihad para ulama tentang ayat wudu misalnya yang ada dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka faghsilu wujuhakum. Ya apa ini? Faghsilu wujuhakum. Pakai fathah mansub. Ya, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku.
Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Pakai kasroh. Wa arjulakum. Kenapa enggak wa arjulikum? Kenapa kok wa arjulakum? Ya, berarti kalau kaki itu ikut fagsilu perintahnya atau ikut wamsahu? Perintahnya ikut yang mana berarti? Kalau kaki ini wamsahu. Fagsilu karena dia mansub. Nah, di sini ada sebagian qiraah. Ya, ada sebagian qiraah yang membaca dengan kasrah. Ya, wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ada qiraah yang membaca dengan kasrah. Tapi ala kulli hal, dia mengetahui letak-letak posisinya ini. Oh ini kasrah, oh ini mansub. Ini dari segi bahasa Arabnya. Oh berarti dia maf'ul, berarti kata kerjanya ikut yang faghsilu. Maka berarti kaki itu dibasuh. Ya, bukan hanya sekedar ditelesi, bukan. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau faghsilu itu harus ada air yang mengalir. Ya, harus ada air yang mengalir. Enggak cukup cuman ditelesi tok, enggak cukup. Yang cukup cuman dibasahi saja cuman apa? Kepala. Ya, itu cuman dibasahi tok sudah selesai. Tapi kalau tangan, wajah, kaki itu harus ada air yang mengalir di situ. Mengalirkan air di situ. Ya. Dan kemudian wa in kuntum marda aw ala safarin aula mastumun nisa. Ya, apabila kalian menyentuh wanita. Ya, apabila kalian menyentuh wanita. Ya, maka di sini para ulama khilaf. Ya, apakah cuma sekedar sentuhan saja atau yang lebih daripada itu? Itu diteliti sama mereka dari sisi-sisi bahasa Arab dan kebiasaan orang-orang Arab tentunya. Orang-orang Arab mereka kebiasaan menamai jima, berhubungan itu dengan menyentuh. Ya, dengan menyentuh. Maka dikembalikan kepada makna dalam bahasa Arabnya. Sudah masuk Isya? Itu kedip-kedip belum ya? Tapi kita lanjutkan yang ke-6. Itu tadi kurang lebih sama dengan yang kita sampaikan. Dia tahu tentang bahasa Arab, kemudian tahu tentang kaidah-kaidah dalam usul fikih. Dia tahu kaidah-kaidah, rumus-rumus dalam usul fikih. Ya, seperti bedanya antara am, umum dan khusus, mutlak dan muqayyad yang terikat. Ya, kemudian mujmal, dalil yang masih multitafsir, mubayyan, dalil yang memperinci. Dia bisa membedakannya. Ya. Kemudian yang ke-6, an yakuna indahu qudrah yatamakkan biha min istinbatil ahkam min adillah. Dan yang terakhir, seorang yang berijtihad dia harus punya qudrah. Ya, punya kemampuan. Yang dengan kemampuan tersebut dia bisa melakukan istinbat terhadap hukum-hukum yang ingin dia keluarkan hukumnya itu. Ya, intinya ini memang bukan ranah kita, bukan ranah seorang penuntut ilmu, dan ini adalah ranah-ranah ulama. Ya, maka kesimpulannya memang ada syarat-syarat ijtihad seperti ini. Dan syarat-syarat ijtihad seperti ini tidak terlalu ruwet seperti yang dipersyaratkan oleh kebanyakan orang. Harus hafal, bukan cuma hafal Al-Quran, hafal sekian hadis, sekian juta hadis, lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan perawi-perawinya. Naudzubillah. Iya. Ini persyaratan-persyaratan yang terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu lebay persyaratannya. Nah, maka ada persyaratan-persyaratan ijtihad. Namun perkara-perkara ijtihad ini memang adalah wewenangnya para ulama. Ya, adapun kita kalau dalil-dalil yang sudah terang benderang, maka enggak perlu ada ijtihad. Ya, ayat-ayatnya sudah tegas. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a.
Sembahlah Allah dan jangan kau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perlu ijtihad nggak untuk memahami ayat ini? Nggak perlu. Terang benderang sudah. Ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Dan nggak perlu ada ijtihad. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu demikian. Tapi jamaah, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.